Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Jagat Lelembut. Tentunya masih bersama saya Bobi yang akan menceritakan kisah horor dan kisah mistis. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan cerita yang sebelumnya, cerita yang berjudul Ajian Jaran Goyang. Kali ini bagian ketiga, Prahara Bukit Ciremai. Cerita ini ditulis oleh Wandi F. Caraka. Buat teman-teman yang belum mendengarkan cerita sebelumnya, alangkah baiknya mendengarkan terlebih dahulu. Dan buat kalian yang baru bergabung di channel ini, silahkan klik tombol subscribe dan tombol loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan cerita menarik lainnya dari Jagat Lelembut. Oke, tidak usah lama-lama, kita langsung saja menuju ke ceritanya. Ajian Jaran Goyang, Prahara Bukit Ciremai. Aku telah berhasil mengalahkan cucu sekaligus murid Ki Kebo Pertala, yakni nenek tua Tambun yang merupakan nenek dari Esti. Semua itu berkat bantuan dari Nini Pelet. Nur istriku begitu bahagia, antara sedih dan senang dia memeluk bayi kami. Aku merasa tersentuh melihat ibu dan anak yang sempat dipisahkan oleh Esti karena dendamnya. Bersamaan itu pula, Kang Gopar, ayah si Esti itu meninggal dunia karena makhluk suruhannya berhasil aku singkirkan. Singkat cerita, menjelang pemotongan pusar bayi kami kembali mengundang tetangga dekat untuk ikut mendoakan anakku agar menjadi anak yang berguna. Entah dengan cara apa, tiba-tiba Nini sudah berada di depan pintu. Tanpa mengucap salam, karena dia belum mengenal agama saat itu, Nini langsung masuk ke kamar istriku. Semua mata tertuju padanya, karena Nini memang tampil cantik. Aku pun mengikuti Nini masuk. Siapa nama yang akan kamu berikan pada cucuku ini? Aku dan Nur saling pandang mendengar Nini menyebut cucu. Namun kami berdua tersenyum juga, karena telah maklum akan sifat Nini. Ayu Sekar Arum, Nini? Iya, Nini, Ayu Sekar Arum. Sejenak Nini seperti berpikir, lalu manggut-manggut. Bagus. Aku suka nama itu. Nini membopong bayi itu dan menimangnya. Bayi mungil itu seperti merasa nyaman dalam bopongan dari Nini sampai ia tertidur. Alah, kecil-kecil sudah ngorok. Seloroh Nini mendengar nafas bayi yang seperti ngorok. Untuk sementara waktu, aku dan istriku tetap tinggal di sini, di rumah orang tua Nur. Mereka khawatir terjadi sesuatu bila tinggal di rumah kami. Mungkin Nur juga masih trauma atas kejadian yang baru saja kami alami. Bahkan, bila Esti mampir berkunjung pun, ia masih ragu untuk menerimanya. Namun karena bujukanku, Nur pun akhirnya mau menerima kehadiran Esti. Nur, percaya deh sama aku. Aku sudah minta maaf sama kamu, sama suami kamu juga. Aku hanya ingin melihat anak ini, itu saja. Anak ini telah menjadi saksi perseteruan antara kita. Semoga dia menjadi anak yang kuat dan hebat, ucap Esti sambil menepuk bayi mungil itu. Namun Nur masih belum banyak bicara. Dia hanya memandang Esti dengan pandangan ganjil, seperti malas melihat gadis itu. Sesekali juga Nur melempar pandangannya padaku. Mata Nur masih menyimpan kecurigaannya padaku. Apa mungkin aku masih mau menyelingkuhi Nur? Karena rumah keluarga Esti berdekatan dengan mertuaku, maka mau tak mau aku ataupun Esti sering saling sapa. Hal itu terkadang membuat kecemburuan Nur muncul kembali. Padahal aku sudah berulang kali mengatakan tidak akan macam-macam. Ya, namanya juga laki-laki. Bisa saja kan sembunyi-sembunyi masuk rumah dia. Enggak sayang, enggak akan. Aku telah memiliki bidadari dari surga. Kamu dan si mungil ini. Aku begitu beruntung sayangku. Siapapun tak akan pernah menyangka kalau aku bisa masuk ke dalam keluarga ini.
Pikiranku kembali menerawang mengingat kejadian demi kejadian yang mungkin tidak pernah akan terlupakan. Dewi Sekar Arum kini sudah mulai belajar berjalan. Benar juga kata Nini, kalau anak kami akan memiliki kekuatan. Berkali-kali dia terjatuh, namun tidak sekalipun aku mendengar tangisannya. Dewi malah tersenyum, bahkan tertawa lalu kembali bangkit untuk kemudian melangkah lagi. Aku dan Nur tersenyum melihat perkembangan pesat anak itu. Nini Pelet sepertinya sudah kena pelet sang Dewi kecil itu. Nini sering datang dalam wujudnya yang berubah-ubah. Nini sudah kami anggap menjadi bagian dari keluarga kami. Nini pernah berjanji kalau dia tidak akan turun gunung untuk mencampuri urusan keduniawian. Dia sudah terlalu kenyang makan asam garam kehidupan. Ratusan tahun malang melintang di dunia persilatan. Beliau tokoh sakti tanpa tanding. Bukan hanya ajian jaran goyang saja yang dimilikinya, namun ajian rengkah gunung yang menurut Neng Liza dapat menghancurkan sebuah bukit yang masih menjadi misteri bagiku. Bagaimana mungkin dia masih bertahan hidup dalam waktu yang melebihi kodrat ilahi? Sudah hampir 1 minggu aku tidak melihat atau bertemu Esti. Aku merasa ada sesuatu yang terjadi pada gadis itu. Rasa ingin tahuku membuat aku harus mengatakan ini kepada Nur. Mungkin itu perasaan kamu saja, Mas. Kamu kangen sama dia, bukan kangen sama adik. Mungkin masih ada perasaan lain di hati kamu, ya kan, Mas? Tidak, sayangku. Aku merasa ada sesuatu yang terjadi dengannya. Biasanya 1-2 hari dia kesini melihat Dewi. Tapi ini sudah hampir 1 minggu, dia tidak kesini lagi. Ya kalau Mas mau tahu kabarnya, Mas ke rumahnya saja. Siapa tahu kan dia lagi sendirian, enak tuh. Lagi-lagi, Nur menyudutkanku. Aku tidak ingin bertengkar dengannya. Akhirnya aku mengambil joran pancing, kemudian melangkahkan keluar menuju sungai. Sampai di tangga-tangga buatan, langkahku terhenti. Kisah terdahulu menceritakan, sampai di umpak bebatuan, aku menghentikan langkahku. Aku masih terbayang jelas saat berpapasan dengan Nur, yang kala itu baru selesai mencuci dan mandi di sungai. Teringat saat aku menyapa sampai dia membuang ludah. Tapi sudahlah, semua sudah berlalu, dan kini Nur telah menjadi istriku. Pagi itu aku beserta istriku tengah bermain dengan si kecil Dewi Ayu Sekar Arum. Tiba-tiba, Mbak Kur orang tua Esti bertanya tentang keberadaan putrinya. Sejak kapan Esti pergi? Dari semalam. Dia sama sekali tidak mau bicara saat ibu tanya mau kemana. Jawab Mbak Kur ibunya Esti. Apa mungkin dia pergi ke rumah neneknya kali, Mbak? Yang aku maksud, nenek adalah nenek tua bertubuh tambun yang pernah bertarung denganku. Mbak juga nggak tahu. Neneknya Esti sekarang sudah semakin pikun. Kalau boleh, Mbak minta tolong. Minta tolong apa, Mbak? Kalau saya bisa nanti saya bantu. Tolong cari anakku. Aku tidak langsung menjawab. Aku memandangi istriku sebagai tanda minta izin. Nur mengerti dan hanya mengangkat bahunya. Sungguh suatu pilihan yang berat untuk aku. Hati kecilku berkata, kalau aku harus mencari Esti, biar bagaimanapun dia itu pernah menjadi bagian dalam hidupku. Tapi bagaimana dengan Nur? Dia pasti marah dan cemburu bila aku mencari Esti. Nur masih belum percaya dengan sikap gadis itu. Beruntung, dalam situasi yang pelik ini, ayah Nur memahami apa yang ada di dalam pikiranku. Bapak tahu maksud baik kamu untuk mencari Esti. Bapak setuju. Tapi kamu harus bisa menjaga perasaan istri kamu. Kamu harus berjanji, jika kamu bertemu Esti, untuk tidak lagi menganggap sebagai adik, tapi cukup sebagai saudara saja. Sebab, kalau kamu masih menganggap dia sebagai adik, bukan tidak mungkin kalian akan semakin dekat. Dan hal itu bisa menimbulkan perasaan yang berbeda. Kamu paham kan maksud Bapak? Iya, Pak. Mengerti, Pak. Terima kasih atas izin dan kepercayaan yang telah Bapak berikan padaku.
Aku menjawab dengan penuh rasa suka. Akhirnya aku memutuskan untuk mendatangi rumah nenek Tambun di sebuah perkampungan yang letaknya cukup jauh dari luar kota. Hari belum terlalu sore saat aku memasuki kampung itu. Cuaca memang kurang bersahabat. Mendung tebal menutupi sisa-sisa mentari yang mestinya masih berwarna jingga. Masih bisakah aku menemui Esti untuk kubawa pulang? Gerimis turun rintik-rintik saat aku sampai di depan rumah kecil kediaman neneknya Esti itu. Tak, 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 tak. Aku mengetuk pintu, namun tidak ada jawaban. Sekali lagi, pintu aku ketuk. Tak, 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 tak. Tapi tetap tidak ada jawaban juga. Kulihat pintu sedikit terbuka. Perlahan aku mendorongnya. Pintu terbuka lebar. Aku masuk lalu memanggil nenek. Nek? Nek? Tetap saja tidak ada jawaban. Aku mencoba mencari-cari ke dalam kamar sampai dapur dan sumur. Namun tetap tidak ada siapapun di sana. Kemana mereka? Apa mereka pergi? Lalu pergi kemana? Karena penasaran, aku pun bertanya pada tetangga dekatnya. Semalam memang ada orang gadis datang, tapi setelah itu saya tidak melihatnya lagi, kata seseorang yang tak lain adalah tetangganya. Aku bingung harus mencari mereka kemana. Aku pulang dengan tangan hampa. Mbak Kur semakin sedih mendengar penjelasanku. Nak Jeffrey, Mbak sama sekali tidak mengerti kenapa semua ini bisa jadi begini. Esti mendadak berubah sikapnya sejak kamu menikah dengan Nur. Mbak sama sekali tidak menyangka dia suka sama kamu. Sudahlah Mbak, aku akan bicarakan ini dengan istriku, agar dia mengizinkan aku untuk mencari Esti lagi. Terima kasih Nak Jepri. Keluargaku hancur, Kang Gopar telah pergi. Kini Esti meninggalkan saya. Sedangkan Yanto, kakaknya, kerja tidak pernah pulang. Yanto? Apa mungkin Esti pergi ke tempat Yanto di luar kota? Iya, mungkin saja Esti ke sana. Tapi bagaimana dengan neneknya? Kenapa dia juga tidak ada di rumahnya? Semua teka-teki ini harus aku cari jawabannya. Malam setelah meninabobokkan Dewi Ayu, anak kami, aku mengatakan semua niatku itu untuk mencari Esti. Nur semula kurang setuju kalau harus mencari gadis malang itu. Namun aku menjabarkan apa yang aku rasakan saat ini. Aku merasa bersalah, berdosa, telah menyebabkan semua ini. Bukan cuma kasihan sama Esti, tapi lebih merasa bersalah melihat Mbak Kurnia sendirian dalam kesedihan. Kita harus membantunya, sayang. Kita? Kamu kali, Mas. Aku tidak merasa terlibat apapun dalam masalah ini. Aku dulu memang sombong. Barangkali itu memang sifatku. Tapi semua sudah aku perbaiki. Semua terserah Mas saja. Aku hanya berdoa dan berharap jika kamu nanti bisa menemukan Esti. Ingat ya Mas, jaga jarak dan jaga juga hati dan perasaanku. Kamu sudah memiliki aku dan juga memiliki Dewi Ayu Sekar Arum. Cintai kami Mas dengan sepenuh hatimu. Aku rengkuh tubuh istriku dalam pelukanku. Aku mencintaimu sayang. Menjelang tengah hari, aku berpamitan kepada istri dan mertuaku. Tujuanku ke tempat kerja Yanto, kakak kandung Esti. Dan sampai di Jakarta, hari mulai gelap. Aku mencari-cari alamat yang diberikan oleh Mbak Kur. Setelah sekian lama, akhirnya aku dapat menemukan Yanto. Dia tinggal di sebuah kontrakan kumuh. Yanto menyambutku tanpa ekspresi, wajahnya datar. Aku segera menceritakan apa yang terjadi dan menimpa keluarganya. Esti tidak pernah kesini. Bahkan, nelpon juga tidak pernah. Mereka sama sekali tidak peduli terhadapku. Tapi Mas, sebagai orang kakak, seharusnya merasakan betapa Esti membutuhkan perhatian darimu. Apa? Perhatian? Bukankah Esti sudah cukup mendapatkan perhatian dari kamu ketimbang aku? Dia merasa nyaman saat berada di dekatmu. Aku sendiri merasa iri melihat kedekatan kalian. Aku merasa asing di rumahku sendiri. Oh, jadi hanya karena itu Mas tidak mau lagi pulang. Bahkan saat meninggalnya ayah kamu pun kamu tidak pulang. Iya. Sudahlah. Aku sudah tidak mau ikut campur dalam masalah kalian. Kalau kamu mau cari Esti,
carilah sendiri. Tapi dia itu adikmu, Mas. Lagi pula, sekarang ibu kamu itu mulai sakit-sakitan. Ayolah, kita cari Esti bersama-sama. Aku berusaha untuk membujuknya. Namun, Yanto itu tetap pada pendiriannya. Sekali lagi aku pulang dengan tangan hampa. Dan betapa kecewanya Mbak Kur. Namun aku tetap berjanji untuk mencari Esti. Tiba-tiba aku teringat Nini. Aku yakin beliau bisa membantu menemukan keberadaan Esti. Maka aku pun mencoba untuk memanggilnya dengan telepati yang telah aku pelajari. Ada apa anak tuyul? Suara khas Nini Pelet menggema di sekitar tempat itu. Tak berselang lama Nenek Peot itu pun menampakkan dirinya. Nenek Peot masuk ke rumahku tanpa terlihat siapapun. Nini memperhatikan sekitar rumah yang terlihat sepi. Kemana cucuku Cak Ayu? Aku tidak mendengar suara tawanya. Dia dibawa ibunya nih, mengunjungi bibinya. Setelah itu, kemudian aku mengutarakan maksudku kepada Nini. Setelah aku mengutarakan maksud dan tujuanku memanggil Nini Pelet, dia cuma tersenyum jelek karena tidak ada gigi yang tersisa. Dasar bocah gendeng. Sudah punya istri cantik, masih saja mau mencari perawan. Jangan cari alasan, kasihan. Aku tahu sebenarnya kau juga menaruh hati padanya. Iya kan? Nini jangan ngawur lah. Kalau aku mau yang cantik sih gampang nih. Ya tentu gampang lah. Karena kau sudah memiliki ajian jaran goyang. Kau bisa mendapatkan wanita cantik 1 karung dalam 1 hari. Itu kalau kamu mau. Bukan itu maksud aku, Nini. Buat apa aku mencari cewek cantik jauh-jauh? Toh cewek itu sekarang ada di hadapanku. Maksudmu aku? Kurang ajar. Kau masih mau main denganku? Hah? Aku juga mau sih. Tapi jangan ah. Aku tidak mau Nur menjadi maduku. Kasihan tahu. Kami pun sejenak tertawa bersama. Sekarang kau minta pada orang tua Esti. Apa nih? Apa saja. Yang penting benda itu pernah disentuh. Lebih baik lagi kau minta pakaian dalam gadis itu. Karena pakaian dalam mempunyai bau yang sangat kuat. Misalnya, celana dalamnya. Celana dalam. Aku teringat akan kejadian saat pertama belajar pengasihan. Kang Gopar menyarankan hal yang sama. Dan aku pun memilih-milih yang sama, yaitu celana dalam. Tapi, untuk apa celana dalam itu nih? Anak bodoh. Lewat benda itu, aku bisa merasakan keberadaan di mana Esti. Kalau zaman aku dulu, dinamakan Aji Praba Jagat. Tapi zaman sekarang, mungkin celana dalam itu bisa kita umpamakan GPS. Kita bisa lewat monitor batin kita. Oke, nanti kau pelajari ilmu ini. Sekarang, temui orang tua Esti dan minta benda itu. Setelah mendapat benda keramat itu, aku segera menyerahkan pada Nini. Nini mengamati celana dalam berwarna merah muda, kemudian mencium bagian V-nya. Astaga naga, baunya pesing. Kau bocah sableng, kenapa tidak minta yang lebih bersih? Ini baunya pesing banget. Nini terbatuk-batuk setelah mencium aroma dari celana dalam itu. Bocah gendang. Kenapa kau tidak minta yang lebih bersih? Kau coba ciumnya. Cium kamu, baunya coba ini. Nini pun melempar celana dalam itu padaku. Mau tak mau aku mencium bagian celana dalam itu. Bau khas kewanitaan begitu terasa. Sebenarnya aku sempat menikmati aroma surgawi milik Esti. Namun aku pura-pura menutup hidungku. Jangan tutup hidungmu. Kau hisap lebih dalam lagi, agar kau dapat getaran batinmu. Aku pun hanya bisa menurutinya. Setelah aku menghisap lebih dalam lagi, aku merasakan aroma kewanitaan Esti yang khas.
Terbayang saat aku hampir tenggelam dalam pelukannya. Bergumul kami di dalam kamarnya. Hampir saja sampai pada puncaknya. Untunglah, kesadaranku masih bisa bekerja dengan baik. Aku mendorong tubuh gadis yang sudah berada di atas tubuhku, sehingga aku bisa terlepas dari pengaruh ilmu pelet yang ia pelajari dari neneknya. Nini pelet tanpa menggunakan bis kota atau kendaraan lain untuk sampai ke wilayah puncak. Saat itu hari Minggu, tentu saja puncak dipadati pengunjung, bukan hanya lokal, tapi juga interlokal. Memang, puncak yang terletak antara Bogor dan Cianjur memiliki pemandangan yang teramat cantik. Hamparan perkebunan teh terbentang luas. Menengok ke bawah, kita dapat melihat jalur jalan yang berkelok-kelok. Kendaraan terlihat merayap bak seekor ular. Nini mencengkram tanganku lagi. Dengan satu hentakan, tubuh kami sudah melayang seperti kapas, menembus kabut-kabut tipis yang masih turun. Benar, di sanalah bayangan Esti yang samar pernah terlihat di mata tongkat Nini. Tapi di mana dia? Aku tidak dapat melihat gadis itu. Yang terlihat hanya hamparan batu-batu gunung yang memenuhi sungai kering. Jembatan penyeberangan putus, mungkin pernah terjadi banjir di sana. Kau katakan bisa melihat gadis itu dengan matamu, sebab dia kini sudah dipagari dengan aji pengalih raga. Sebenarnya dia memang tengah duduk di atas batu itu. Cobalah kosongkan pikiranmu, pakai mata batinmu. Aku segera bersimpuh, menutup mataku dan menetralisir hawa murni. Perlahan-lahan batu besar itu nampak diselimuti kabut hitam. Terlihat pula satu sosok seperti bayangan abstrak, tapi dia bukan Esti. Bayangan itu memiliki rambut panjang, namun kusut dengan kulit hitam legam. Benar, dia bukan Esti. Dia lebih mirip dengan makhluk dari dunia gaib, dunia yang tidak terjangkau dengan mata telanjang. Dialah Nyi Gondang Mulih, adik dari Ki Kebo Bertala. Bisik Nini pelet seperti itu. Sosok yang disebut Nyi Gondang Mulih membuka mulutnya, memperlihatkan sepasang taring di sudut bibirnya. Taring-taring agak menguning, bukan emas, mungkin jigong. Hati-hati anakku, kesaktiannya hampir melebihi Ki Kebo Bertala. Apalagi dia juga memiliki ajian rawa rontek. Dia sulit untuk dikalahkan. Apakah dia manusia ini? Atau dia makhluk jadi-jadian? Dia sudah hampir 1 abad menghilang. Kalau dari baunya, dia mungkin sudah mati. Dan inilah bentuk ilmu hitam yang dimilikinya. Mata makhluk itu terbuka. Namun entah kenapa, tiba-tiba Nini menarik lenganku. Kenapa nih? Kita harus pergi dari sini. Kau belum mampu menandinginya. Kata Nini, lalu secepat kilat dia membawaku terbang. Kami kembali ke puncak Ciremai dan langsung menuju ke kawah. Sekarang, kau harus cepat melompat masuk ke dalam kawah itu. Perintah Nini padaku. Aku tercengang mendengarnya. Apa Nini ingin merebusku hidup-hidup? Cepat lakukan. Musuhmu adalah Nyi Gondang Mulih. Kau harus memiliki kekebalan dari apapun. Nini, jangan main-main nih. Mana mungkin aku terjun ke dalam kawah yang panas itu. Tubuhku akan matang nih, direbus seperti mie instan. Aku tidak mau nggak mau. Ingat nih, aku itu punya istri cantik. Kalau aku mati, dia jadi janda dong. Lalu bagaimana dengan anakku, Dewi Ayu Sekar Arum? Dia sedang lucu-lucunya loh nih. Aku tidak inginlah dia punya bapak kualon. Anak tuyul, disuruh lompat saja susah banget. Lompat sekarang, atau aku yang akan melemparmu. Nini mengancamku dengan sangat geram. Tapi nih, sebagai seorang guru yang baik, dia harus memberi contoh terlebih dahulu. Bukan cuma teori saja, melainkan secara praktek dia harus bisa. Coba Nini buktikan dulu. Anak tuyul, bisa-bisanya kau ngeles. Cepat, lompat. Atau... Nini menghentikan ucapannya.
Tangan kanannya mengayunkan tongkatnya. Das! Aku tidak sempat menghindar. Tubuhku meluncur deras ke bawah. Hawa panas lahar segera melumat tubuhku menjadi bubur. Namun aneh bin ajaib, saat tubuhku menyentuh lahar itu, aku sama sekali tidak merasa panas sedikit pun. Berulang kali aku memeriksa tubuhku, semuanya utuh, tidak ada luka bakar sedikit pun. Untuk lebih meyakinkan, aku menyelam ke dalam kawah yang bergejolak dengan asap belerang yang menyengat. Kenapa? Apa kau merasa heran dengan kawah itu? Ingat bocah, setiap apa yang kita lihat belum tentu benar adanya. Keyakinan adalah inti dari segalanya. Kau mengira kalau tubuhmu akan hancur menjadi bubur bila masuk ke situ. Tapi karena aku yakin dengan kemampuan ilmuku yang dapat menebus hal yang tidak wajar menjadi biasa, maka aku juga yakin kau pasti mampu. Nini memberi semangat padaku. Malam ketiga aku tinggal di dalam gua. Aku kembali mengosongkan pikiranku, berusaha menyatukan pikiranku dengan alam, agar aku dapat hidup menuruti kehendak alam, menyerap energi yang maha pencipta. Semua aku serahkan kepada takdir. Apa yang dikehendakinya, maka aku menerimanya. Semua itu adalah jalan hidup yang bukan aku pilih. Aku tidak tahu sudah berapa jam aku di atas batu ini. Bokongku terasa panas. Aku ingin semua ini selesai. Aku ingin pulang. Aku rindu pada anakku, Sekar Arum, yang kini mulai belajar bicara. Rindu dengan Nur, yang mungkin tengah menanti kedatanganku. Panggilan jiwa untuk menolong, menyelamatkan, dan membawa Esti pulang adalah tujuanku. Kabut hitam tebal menyelimuti puncak Ciremai. Aku ingin segera turun gunung, ingin segera menemui Esti untuk aku bawa pulang. Namun kabut hitam itu memaksa aku untuk kembali ke dalam gua. Baru saja aku masuk, tiba-tiba aku merasa ada guncangan. Deru angin berkesiut menggoyang-goyang pepohonan di pintu goa. Apa sebenarnya yang terjadi? Dinding-dinding goa mengalami keretakan karena goncangan itu. Mungkin gempa, pikirku. Aku segera keluar dari goa. Aku tidak mau mati konyol tertimbun di dalam sana. Tiba-tiba, kilatan cahaya putih menyilaukan meluruh ke arahku. Refleks aku menghindar. Samar-samar dalam pekatnya kabut, aku melihat sosok seorang wanita. Sosok itu kian mendekat. Kemudian ia tertawa membuat aku heran. Apanya yang lucu? Akhirnya, aku menemukanmu, Mas. Esti, bagaimana kamu tahu kalau aku ada di sini? Itu mudah bagiku. Bukankah Mas sekarang menjadi murid dari Nini Pelet? Kamu juga nyaman kan bisa dekat dengan Nini Peot itu? Kamu menolak aku menjadi istri keduamu, tapi malah asik-asikan kumpul kebo dengan si Peot tua itu. Bahkan tega meninggalkan anak istrimu. Kata-kata itu membuat aku emosi, namun aku berusaha untuk meredamnya. Esti, aku di sini itu tengah belajar ilmu. Karena aku ingin menyelamatkanmu dari pengaruh dendammu yang tidak bersadar. Menyelamatkan aku, kamu bilang. Tapi justru Mas yang telah membuat aku sesat. Dan sekarang mau tidak mau, suka atau tidak, Mas harus ikut bersamaku. Esti sudah berubah. Dia tidak lagi menganggapku sebagai kakaknya. Oh, jadi itu maumu Esti, datang ke puncak gunung ini. Tapi maaf Esti, aku tidak bisa. Aku telah memiliki keluarga, dan aku bahagia bersama mereka. Apa kau bilang? Kau bahagia? Kau bilang bahagia? Tapi aku akan merampas kebahagiaan itu. Aku akan membawamu ke tempatku. Di sanalah kamu akan menikmati kebahagiaan itu bersamaku. Tidak, sekarang kamu ikut aku pulang. Kasihan ibumu Esti. Aku sudah tidak memiliki siapa-siapa lagi. Aku hanya ingin kamu menjadi suami aku. Esti, mengapa harus begitu? Aku rasa masih banyak laki-laki lain yang jauh lebih tampan dariku. Kamu bisa membuat laki-laki manapun bertekuk lutut memohon cintamu. Benarkah? Benarkah seperti itu? Kalau begitu, buktikan.
cobalah bertekuk lutut di hadapanku. Esti, mana mungkin aku bisa melakukan itu? Ingat, aku telah kebal dari segala pengaruh pelet. Jadi aku rasa ya, itu tidak mungkin lah. Nini Pelet ternyata tahu perasaanku, tapi tidak mungkin untuk menduakan istriku, Nur. Tidak. Aku tidak akan berpaling dari cinta dan kasih sayang istriku yang telah memberiku seorang anak. Dalam kebijuan kami bertiga, suara tawa membahana dan amat memekakan telinga. Suara itu berasal dari sosok yang baru menyembul dari celah bebatuan. Dia tidak lain adalah Nyi Gondang Mulih. Tak sia-sia aku datang ke sini. Ternyata kalian sudah berkumpul. Hormatku padamu, Nini Pelet, tokoh legenda ratusan tahun yang kini masih hidup. Luar biasa ilmu yang kau miliki. Nyi Gondang Mulih menghentikan langkahnya tepat di hadapan Nini. Ada tujuan apa kau datang kemari, Bongkok? Tujuanku? Aku akan membawa cucuku pulang, tapi tidak sendiri. Cucuku pulang harus didampingi oleh pemuda itu. Ucap manusia separuh siluman itu sambil nafasnya tersengal-sengal dan mengeluarkan bau busuk membuat perut aku merasa mual. Kalau aku tidak mengizinkan, kau mau apa, siluman murahan? Itu yang aku inginkan. Jika anak muda ini menolak, maka aku akan memaksanya. Dan jika kau melindunginya, maka aku akan mengakhiri hidupmu, Nini Peot. Keparat kau, Gondang. Dulu, kakakmu si Pertala pernah tanding denganku tanpa ada yang kalah. Sekarang kau adiknya mengajakku duel. Apa yang aku takuti? Majulah, biarkan cucuku yang menjadi saksi hidup pertarungan pendekar legendaris dari masa lalu dengan siluman bau seperti kamu. Aku dan Esti segera menepi karena aku tahu kehebatan ilmu yang mereka miliki. Nini Pelet bukan hanya memiliki jaran goyang saja, melainkan rangka gunung pun sudah ia kantongi. Sedangkan Nyi Gondang sudah jelas akan menggunakan ajian rawa ronteng. Nyi Gondang sudah bersiap untuk ancang-ancang menyerang, namun Nini berteriak lantang. Tunggu. Kenapa lagi kau, Peot? Nini berpaling, dia memandang ke arah kami. Anak setan, kalian ini sengaja menjauh dariku karena kalian mau asik-asikan, Aku mau bertarung melawan sialan bau ini. Kalian malah mojok di situ. Aku tahu kalian bukan takut karena panas ilmu kami berdua. Tapi kalian mau pemanasan. Iya, aku jadi panas tahu. Berisik kau, Peot. Biarkan saja mereka. Jangan kau ganggu. Mereka memang berjodoh. Esti sepertinya benar ingin menguasai diriku. Dia bahkan sudah tidak memperdulikan keselamatan dirinya sendiri. Kini tangan gadis itu mengembang dari telapaknya, memancar cahaya putih. Mungkin Esti sudah menguasai aji pamungkas yang ia dapat dari Nyi Gondang Mulih, manusia yang sudah berubah menjadi separuh siluman. Kemajuan gadis itu begitu pesat. Dalam waktu singkat, telah banyak menyerap ajian-ajian tingkat tinggi. Namun sayang, ilmu yang ia dapati adalah ilmu sesat. Selarik sinar putih mengarah padaku. Bila aku meladeni dengan ajian rengga gunung, bukan tidak mungkin dia akan celaka. Tenaga dalam Esti tidak cukup besar bila dibandingkan dengan tenaga dalamku. Aku segera merapal aji halimunan. Ceras! Sinar putih menghantam pepohonan hingga tumbang. Laksana hujan petir, tepi kawah sesaat terlihat terang benderang. Namun dia kini tidak dapat melihatku. Mata gadis itu celingukan mencari-cari keberadaanku. Ayo mas, hadapi aku.
Kamu jangan jadi pengecut yang hanya berani melawan nenekku. Teriak Esti dengan sesumbar. Kamu sudah lelah. Sebaiknya sekarang kamu pulang saja ya. Jangan memaksakan dirimu untuk memilih aku. Aku tidak akan pulang tanpa kamu, Mas. Lebih baik aku mati bila tak dapat memiliki dirimu. Setelah selesai berkata, Esti melepaskan pukulannya ke arah di mana aku berada. Dar! Gila. Begitu dahsyatnya sinar itu menghantam batu besar hingga hancur berkeping-keping. Aku bergidik ngeri. Bagaimana jika sinar itu mengenai tubuhku? Kini Esti seperti kelelahan. Dia tertunduk di sebuah batu. Tangannya mendekap lutut. Dia sepertinya tahu kalau aku tidak mungkin menyerangnya. Aku menunggu kemarahan Esti mereda. Setelah itu, aku mendekatinya. Semua sudah berakhir, adikku. Kataku lembut pada Esti. Esti melirik sekilas. Alah, ternyata kamu masih mau memanggil aku adik, Mas. Mata gadis itu terbelalak. Dia menatapku lembut. Namun, aku tetap berjaga kalau dia akan berlaku curang. Aku sungguh mencintai kamu, Mas. Aku tidak mau kalau Mas hanya menganggapku sebagai adik. Sejak kecil aku sudah merasa nyaman jika berada di dekatmu. Namun kenyataan pahit itu. Sudahlah sayang, semua sudah terjadi. Aku tetap menyayangimu kok. Esti berdiri, ia memandangku dengan tatapan sayu. Lenganku diraihnya, dia berjinjit mensejajarkan wajahnya dengan wajahku. Aku tidak tahu harus bagaimana, membiarkan atau menolaknya. Bibir Esti menempel di bibirku, rasa hangat membakar birahiku. Aku dan Esti saling pandang. Nini berpaling, memandang kami berdua. Sudah nenek peot, jangan ikut campur urusan anak muda. Biarkan mereka berdua bercinta. Kita yang tua tinggal merestuinya saja. Nyi Gondang menghalangi langkah Nini. Merestui gundulmu. Aku akan merestuimu, Bungkuk, agar cepat pergi ke neraka. Sehabis berkata, Nini langsung menyerang. Cahaya biru yang keluar dari tongkat Nini itu adalah racun ular yang teramat mematikan. Langsung menerjang ke arah Nyi Gondang. Nyi Gondang menyambut cahaya itu dengan kibasan rambut panjang yang gimbal. Rambut itu juga memiliki kedahsyatan yang luar biasa. Kedua nenek tua itu terpentak sejauh beberapa meter. Nyi Gondang sempat tersungkur, namun cepat kembali berdiri dengan kuda-kuda siap menyerang. Nini mengelus-elus pinggangnya, mungkin encoknya kumat. Berkali-kali bentrokan itu terjadi, dan dalam satu kesempatan, Nini menghantamkan ajian rengkah gunung ke arah Nyi Gondang yang masih labil. Dar! Tubuh Nyi Gondang yang masih semboyangan itu terhantam telak. Nyi Gondang memekik, menjerit setinggi langit. Tubuh nenek itu berhamburan, bak daging yang tercincang. Nini Pelet tahu kalau tubuh itu akan menyatu kembali. Dan benar saja, serpihan tubuh yang seperti dimutilasi itu bergerak satu demi satu, berkumpul dan berpadu menjadi wujud seperti sedia kala. Aku terpana, takjub melihat tubuh yang sudah hancur dapat menyatu kembali. Gila, bagaimana bisa dia melakukan itu? Apa kamu juga bisa, Esti? Tanyaku pada Esti, dan ternyata dia sedang memperhatikan aku. Apanya, Mas? Apanya yang bisa? Esti tergagap. Enggak jadi. Bilang saja kalau Mas mau sekarang. Mau sekarang apa? Esti memonyongkan bibirnya. Hatiku kebat-kebit. Nini Pelet sudah maklum kehebatan ajian itu. Maka selanjutnya Nini merapal sesuatu. Tongkat kepala ular itu sudah diliputi kabut hitam. Inilah ajian Nini yang tidak tertandingi. Nini akan siap untuk pertarungan hidup dan mati. Kau tidak akan bisa membunuhku, Peot. Sebaiknya kau restui hubungan mereka. Kita akan menjadi besan. Nyi Gondang sepertinya merasa di atas angin. Kau pikir aku suka punya besan semacam kamu?
Tubuh kamu bau bangkai, karena kau memang bangkai. Sudah, sekarang kita tentukan siapa yang akan lebih dulu pergi ke neraka. Nyi Gondang melesat, lalu laksana camar. Ia menukik sambil melepas ajian gentar buana. Dak! Benturan keras terjadi. Kawah Bukit Cermai seperti neraka, merah dan merah seperti bara api dari neraka. Bukit Cermai akan menjadi saksi pertarungan kedua pendekar sakti. Nini Pelet, pendekar masa lampau yang masih hidup di abad milenium. Nini Pelet yang melegenda dengan ajian jaran goyangnya. Sedangkan Nyi Gondang Muleh, manusia separuh siluman karena dia pernah mati dan hidup lagi lantaran memiliki ajian rawar rontek. Aku dan Esti dengan berdebar-debar menahan rasa takut. Aku takut kehilangan Nini, perempuan yang telah banyak membantu aku. Begitu juga dengan Esti. Ia khawatir akan kehilangan eyang gurunya itu. Ayo Peot, keluarkan seluruh kesaktianmu. Kau tak akan bisa mengalahkan aku, teriak Nyi Gondang Jumawa. Kita lihat saja nanti, siluman bau. Dua ajian tingkat dewa saling serang, saling gempur. Berkali-kali Nini menyerang dan membuat Nyi Gondang sempat kewalahan. Tubuh Nyi Gondang hancur tercerai-berai, terkena pukulan rengga gunung milik Nini Pelet. Namun secepat itu pula tubuhnya bersatu kembali. Nini melempar tongkatnya ke udara. Seketika itu pula langit menjadi berwarna merah. Dan dari balik langit itu muncul sosok ular kecil yang jumlahnya tidak sedikit. Apa yang akan dilakukan Nini selanjutnya? Nyi Gondang masih membetulkan letak kepalanya pada sendi lehernya. Rambut gimbalnya panjang, kini mengeluarkan nyala api yang berkobar. Setelah kepala itu terpasang, Nyi Gondang meluruk mengibaskan rambut apinya ke arah Nini. Namun Nini sudah bersiap untuk menyambut serangan itu. Benturan hebat terjadi. Tubuh Nyi Gondang kini terpisah menjadi beberapa bagian. Sedangkan Nini terpental jauh menghantam pohon hingga tumbang. Nini Pelet berteriak lantang. Cepat habisi siluman itu. Kunyah, jangan kalian sisakan. Dari celah langit, ular-ular kecil langsung menyerbu bagian tubuh Nyi Gondang yang belum sempat jatuh ke tanah. Jerit Nyi Gondang begitu menyayat. Tubuhnya musnah tidak tersisa menjadi santapan ular jelmaan tongkat Nini. Jeritan kali ini adalah jeritan yang terakhir. Jeritan kematian yang teramat menyayat hati. Esti menggendus, pandangannya tajam menatap Nini. Ia tersenyum sinis, lalu melangkah menuju tepi kawah. Esti memandangku dan berkata, Selamat tinggal, Mas. Kelak kita akan berjumpa kembali entah di mana. Aku tetap mencintaimu. Esti melambaikan tangan dan secepat kilat tubuhnya meluncur ke dalam kawah yang bergejolak. Esti! Aku berteriak, ingin menolong tapi terlambat. Aku hanya terpaku tidak tahu harus berbuat apa. Esti, selamat jalan adikku. Dan cerita ini selesai sampai di sini. Bagaimana menurut teman-teman? Apakah cerita ini akan dilanjutkan apa berhenti sampai di sini? Semua itu tergantung penulisnya akan melanjutkan cerita ini atau tidak. Terima kasih buat teman-teman. Bagaimana menurut kalian tentang cerita ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Dan terima kasih buat kalian yang sudah mendengarkan cerita ini. Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu, panjang umur, bahagia selalu, dan sukses selalu. Dan buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, silahkan klik tombol subscribe dan tombol loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Terima kasih juga buat penulis yang sudah mengizinkan kami untuk menceritakan kisah ini. Semoga kalian sehat selalu dan sukses selalu. Dan saya mohon maaf bila ada kesalahan kata. Saya pamit undur diri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jagat lelembut.